Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 KKN Tim 2 Undip 2020-2021 yang berlokasi di RW 21 Desa Bartusari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang dibimbing oleh Ibu Diah Wijaningsih SHMH. Kelompok kami mengangkat dua tema. Yang pertama yaitu pemanfaatan dan pengelolaan sampah plastik dalam menjaga lingkungan. Yang kedua yaitu pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat untuk mengurangi penyebaran COVID-19. RW 21 merupakan perumahan yang tertata dengan sangat rapi dan bersih. Di RW 21 terdapat bank sampah untuk mengumpulkan sampah agar lingkungan tetap bersih. Halo semuanya, tahu nggak sih kalau salah satu bahan pencemar lingkungan ini adalah sampah plastik? Nah, sampah plastik ini menjadi sorotan utama sebagai salah satu bahan pencemar lingkungan karena jumlahnya yang sangat banyak dan pengurangannya yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Sampah plastik yang dibuang pada akhirnya ini akan mengendap di lingkungan dan akan berdampak buruk secara jangka pendek maupun jangka panjang terhadap ekosistem. Our World in Data menyebutkan bahwa jumlah sampah plastik secara global berjumlah 275 juta ton per tahun. Data tahun 2015 menyebutkan bahwa potensi keberadaan sampah plastik di lautan Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun. Data ini menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Sampah yang ada di laut Indonesia bersumber dari aktivitas manusia dan aliran-aliran sungai yang bermuara ke laut. Jumlah sampah akan meningkat seiring bertambahnya penduduk dan kurang pedulinya manusia terhadap sampah yang dibuang di laut. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman kelestarian ekosistem di laut. Meski ancaman kerusakan laut tak hanya berasal dari sampah plastik, tetapi dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik itu juga berbahaya. Pengolahan limbah plastik itu dapat dilakukan dengan reuse dan reduce. Reduce itu mengurangi sampah plastik dengan barang-barang lainnya. Sementara kalau reuse itu kita memanfaatkan kembali sampah plastik menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Seperti contohnya pembuatan pot tanaman, pembuatan akuarium mini, dan pembuatan ekobrik yang berasal dari sampah plastik. Selain bank sampah, terdapat juga greenhouse yang bertujuan untuk penyemaian dan perawatan tanaman untuk penghijauan. Di desa ini juga terdapat kebun tanaman toga dan kolam ikan. Terdapat banyak tanaman toga dan tanaman ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Warga juga dapat beraktivitas seperti olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Di balai desa, terdapat mading yang cukup luas yang berfungsi sebagai tempat berbagi informasi.
Saya nama Muhammad Qasim Majuki. Di sini kebetulan RW 21. Ketua Saya Ibu Indra Suri, kebetulan Ketua PKK RW 21. Memang di sini itu sebenarnya kan desa tapi sudah agak perkotaan ya. Jadi banyak yang juga anak-anak yang kuliah juga. Tapi KKN itu baru ini yang kedua ya, dari UNIF yang kedua. Itu yang pertama itu gitu kan ya awal-awal pandemi ya, jadi nggak begitu. Nah ini sayangnya pas PPKM ya, kena PPKM, jadi kan kurang begitu interaksinya, jadi kurang. Mungkin kalau interaksinya kan lebih banyak pakai apa di grup WA ya. Iya, mungkin lagi ya. Terus terang ini saya sangat terbantu bener Pasti. karena ada kampung juara ini. Sangat terbantu dengan mahasiswa KKN ini kali ini. Iya, ya terima kasih ya. Tolong sampaikan ke teman-teman. Iya. Iya. Nanti kita sampaikan ke teman-teman yang lain gitu ya. Iya. Ya, meskipun kondisinya PPKM tapi tetap lebih kan Jalan. lebih pas momennya itu dapat kan. Saya ngasih berapa program memang berapa dikerjakan lewat itu kan cepat mbak, terus jadi gitu kan. Mungkin karena kurang itu ya, jadi kita interaksi ya. Tapi kadang juga misalnya sih masuk KKN lewat online gitu tuh, kadang aku di lapak gitu ngomentari kok ya. Ya maaf ya, tidak optimal dalam memberikan masukan atau apa. Pesannya tuh Pesannya ya semoga setelah ini kalian bisa lebih bisa mengembangkan ilmu ya. Kalau ini KKN kan sebenarnya kalau misalnya offline kan bisa menerapkan ilmunya atau apa. Kalau ini kan terbatas dengan keterbatasan seperti ini. Kalau Bapak gimana Pak? Saya justru dengan ya ini ya kita memanfaatkan kondisi ya, justru kondisi pandemi ini kan memang kadang orang yang jauh tuh malah jadi dekat ya ya biasa kan ceramah kita bisa manggil, jadi aku malah pesertanya lebih banyak. Ini lebih mengenanya itu dengan apa ya, pakai WA group itu kan lebih banyak orang yang tahu dibanding kalian mengumpulkan tuh kadang kan cuma terbatas. Kalau harapannya ya untuk kakaknya yang ke depan ya kan sudah agak pandemi ya, jadi lebih banyak berinteraksi, jadi ilmunya itu mungkin banyak yang kita praktek lah. Buat yang terakhir nih, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari kami atau apa yang perlu dipertahankan dari kami biar KKN kedepannya tidak mengulangi kesalahan dari kami seperti itu? Saya kira nggak ada kesalahan mbak. Oh, Ya, alhamdulillah. cuma memang saya pikir lebih kreatif ini. Ya, diberi tugas gitu beberapa langsung saya deadline-nya hari ini itu bisa, alhamdulillah bisa terlaksana semua. Berapa program ya mungkin dengan keterbatasan seperti ini Jadi sudah yang bagus. perlu dipertahankan Ya Bu, perlu dipertahankan. Kalau Bapak sendiri mungkin ada tanggapan lain? Ya sama. Kreatif sih. sama. Jadi memang ya untuk ke depan ya memang di awal yang pertama itu kan saya melibatkan kebetulan juga mau lomba juga tapi deadline-nya itu masih panjang, jadi kan kita masih membuat taman itu lebih banyak berinteraksinya itu kerja bakti kerja bakti dulu, jadi banyak dibantu mahasiswa di prakteknya. Kalau yang ini kan memang terkendala PPKM itu, jadi memang kita dibatasi banget untuk merasa pernah membaca itu KKN sebenarnya tidak boleh ya katanya, tidak boleh. Jadi ini ya bersyukurlah kita masih bisa menjalankan program KKN ini ya, kita biar teman-teman mahasiswa ini nanti jadi kuliah lancar lah, jadi kan tidak terkendala gara-gara PPKM, kuliah KKN tidak bisa kan jadi molor lagi. Tapi ini kan bisa diantisipasi dengan cara guna teknologi ya, itu yang bagus. Oh ya,